Manchester City is back. Begitulah kira-kira kalimat yang cocok untuk menggambarkan situasi ini. Bagaimana tidak, dari yang tadinya angin-anginan dan bahkan selalu diremehkan, Manchester City kini mendadak pamer mode bantai di Piala Dunia antar klub. Sempat ngamuk di bursa transfer dan mendatangkan banyak pemain bintang, The Citizen pun kini tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai mimpi mereka. Starting 11 Moment kali ini membahas balas dendam Manchester City yang dulu diremehkan, sekarang mencengangkan. Bagaimana kronologinya? Simak selengkapnya. Musim 2024-2025 tak bisa dipungkiri menjadi salah satu periode paling menantang bagi Manchester City di bawah kepemimpinan Pep Guardiola. Bagaimana tidak, meskipun mengawali musim dengan cukup impresif dan meraih gelar Community Shield usai menghajar Manchester United, performa City justru menurun drastis saat memasuki akhir tahun 2024. Kekalahan mengejutkan 0-4 dari Tottenham Hotspur di Etihad pada 23 November menjadi titik terendah sekaligus memecahkan rekor buruk yang belum pernah terjadi selama era Guardiola. Dalam periode November hingga Desember, City bahkan hanya bisa meraih sedikit kemenangan, membuat posisi mereka di klasemen anjlok dari pemuncak menjadi urutan ke-7. Situasi makin memburuk ketika mereka tersingkir dari Liga Champions lebih awal. Bertemu Real Madrid di babak playoff knockout, The Citizen harus mengakui keunggulan lawannya dengan agregat telak 3-6. Kegagalan ini tentunya mengejutkan banyak pihak mengingat status City adalah unggulan juara. Selain itu, performa domestik mereka pun tidak meyakinkan. City nyaris tersingkir di babak awal Carabao Cup dan hanya bertahan hingga final FA Cup sebelum akhirnya dikalahkan oleh Crystal Palace 1-0. Krisis performa yang mereka alami bukan hanya dipengaruhi oleh padatnya jadwal, tetapi juga diduga akibat cedera pemain kunci dan menurunnya produktivitas lini depan. Erling Haaland yang selalu menjadi andalan malah mengalami penurunan ketajaman dalam fase krusial musim itu. Sementara itu, rotasi pemain nyatanya juga tidak mampu menutup celah performa yang inkonsisten. Guardiola sendiri sempat mengakui bahwa musim ini adalah salah satu yang paling menantang sejak ia melatih Manchester City dengan kegagalan di semua kompetisi tanpa ada satupun trofi. Meski begitu, satu hal yang layak diakui dari Manchester City adalah mental juara mereka yang menolak menyerah. Menjelang akhir musim, Citizen pun bangkit perlahan. Dalam 10 laga terakhir Premier League, mereka bahkan tampil tak terkalahkan dan mengamankan kemenangan penting atas Fulham pada 25 Mei 2025. Kemenangan tersebut pada akhirnya memastikan posisi akhir mereka di peringkat ketiga klasemen akhir Premier League dengan 71 poin di bawah Liverpool dan Arsenal. Meski tanpa trofi besar, Guardiola menegaskan bahwa lolos ke Liga Champions di tengah badai performa dan tekanan tetap merupakan pencapaian yang layak diapresiasi. Meski gagal total di kompetisi domestik dan Eropa sepanjang musim 2024-2025, Manchester City faktanya tetap berhak tampil di FIFA Club World Cup 2025. Tiket itu mereka dapatkan bukan karena performa 2025 mereka yang angin-anginan, melainkan berkat status mereka sebagai juara Liga Champions 2022-2023. Kegagalan di musim 2024-2025 juga pada akhirnya mendorong City melakukan belanja besar-besaran untuk menyegarkan skuad mereka. Tak menunggu bursa transfer musim panas, Manchester City bahkan sudah aktif sejak Januari 2025. 4 pemain langsung digait dengan total belanja lebih dari 200 juta pound sterling. Omar Marmos dari Eintracht Frankfurt, Nico Gonzalez dari Porto, Abdulkader Husanov dari Lens, dan Vitor Reis dari Palmeiras menjadi pilihan utama Guardiola dalam transfer ini. Mereka semuanya diplot sebagai pengganti dan pendamping pemain utama, seperti contohnya Omar Marmos yang menjadi pendamping Haaland dan Nico Gonzalez yang menjadi pengganti Rodri.
Tak cuma di musim dingin, agresivitas transfer City pun kemudian berlanjut ke bursa transfer musim panas. Kali ini mereka kembali mengeluarkan dana hingga 127 juta pound sterling untuk mendatangkan Ryan Ait-Nouri dari Wolves, Tijani Reinders dari AC Milan, Ryan Cherki dari Lyon, dan kiper cadangan Marcus Bettinelli dari Chelsea. Selain menutup lubang di lini belakang dan tengah, transfer ini juga ditujukan untuk memperkuat kedalaman lini serang yang sempat tumpul. Kehadiran para pemain muda dan dinamis ini diharapkan akan membawa City kembali ke jalur juara, baik di Inggris maupun di panggung internasional. Secara total, belanja City di periode winter dan summer transfer mencapai 348 juta euro. Jumlah ini tentunya menjadikan mereka salah satu tim dengan pengeluaran terbesar di Eropa. Langkah ini dianggap sebagai investasi jangka panjang dan upaya serius untuk merebut kembali dominasi yang sempat hilang. Dengan skuad yang diperbarui dan motivasi tinggi untuk membalas kegagalan musim lalu, Manchester City datang ke Piala Dunia antar klub. Setelah melalui musim penuh luka, mengamuk di bursa transfer, Manchester City kini menjadikan FIFA Club World Cup 2025 sebagai ajang pelampiasan. Mereka datang dengan status juara Liga Champions 2023, tapi reputasi mereka sempat diragukan usai performa buruk di musim 2024-2025. Meski begitu, semua keraguan itu seketika lenyap ketika City membuka laga pertama grup dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Wydad AC. Phil Foden mencetak gol hanya dalam waktu 111 detik dan memberi assist untuk gol kedua dari Jeremy Doku. Meski City harus bermain dengan 10 orang setelah Rico Lewis di kartu merah, match tersebut pada akhirnya tetap menjadi ajang pelampiasan. Di laga kedua, Manchester City pun bahkan tampil semakin menggila saat menghadapi Al Ain FC. Mereka mengamuk dengan skor telak 6-0, mencatatkan kemenangan terbesar di fase grup. Ilkay Gundogan tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol. Sementara Haaland, Oscar Bob, dan pemain baru Ryan Cherki juga turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Pertandingan ketiga menjadi penentuan melawan Juventus yang juga meraih 2 kemenangan di match sebelumnya. Laga ini disebut sebagai duel raksasa. Namun City kembali membuktikan kelasnya dengan kemenangan telak 2-5. Skor yang cukup mengejutkan buat klub yang sempat angin-anginan. The Citizen akhirnya menutup fase grup dengan sempurna. 3 kemenangan dari 3 laga mencetak total 13 gol tanpa kebobolan. Manchester City juga menjadi satu-satunya tim di Piala Dunia antar klub 2025 yang meraih 3 kemenangan penuh di fase grup. Kemenangan atas Juventus tidak hanya memastikan posisi puncak grup G, tetapi juga menegaskan bahwa City sudah kembali. Setelah menyapu bersih fase grup dengan 3 kemenangan dan tanpa kebobolan, Manchester City melangkah ke babak 16 besar FIFA Club World Cup 2025 sebagai salah satu unggulan terkuat. Status sebagai juara grup G menempatkan mereka di jalur yang relatif lebih aman, di mana mereka akan menghadapi runner-up dari grup H. Dengan performa yang begitu dominan, City terlihat percaya diri dan tidak gentar menghadapi siapapun yang akan datang menghadang. Menariknya, ada potensi besar bagi Manchester City untuk menghadapi Real Madrid di babak 16 besar. Jika Madrid hanya finish di posisi kedua grup H, maka duel klasik antara 2 kekuatan Eropa ini pun akan kembali terjadi. Pertandingan ini tentunya juga akan bernuansa dendam. Pasalnya di musim 2024-2025 Liga Champions, City dipermalukan oleh Los Blancos dengan agregat mencolok 6-3. Membuat luka besar dalam sejarah singkat persaingan kedua tim. Kini mereka berpeluang untuk membalas di panggung yang jauh lebih global. Jadwal pertandingan babak 16 besar sendiri dimulai pada 28 Juni, dengan Manchester City akan bermain di Orlando sebagai juara grup. Lawan mereka baru akan dikonfirmasi setelah fase grup selesai, namun kita semua berharap tentunya Madrid yang akan jadi lawannya. Pastinya laga balas dendam selalu menyenangkan.
Sekian dulu pembahasan mengenai Manchester City yang kembali ke jalur juara. Bagaimana menurut kalian? Akankah King Citizen kembali memasak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment kalau kamu suka videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.